lama. Baik, kita mulai ya kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kakak-kakak semua, kali ini kita mengadakan pertemuan kita di sesi tatap maya kita di terakhir ya Kak. Jadi harapannya di sini kita memang benar-benar mengoptimalkan pembelajaran kita di refleksi bukti karya selama 1 JP. Nah, di sini refleksi bukti karya artinya harapannya kakak-kakak sebagian besar sudah melakukan kegiatan mengunggah ya bukti karya kakak di tagihan bukti karya ya. Namun jika ada di antara kakak-kakak yang belum mengunggah itu masih ada waktu sampai deadline batas tanggal 13. Artinya sekarang tanggal berapa ya Kak Eva? Tanggal 10 nih ya? 11. 10 Kak. 10. Jadi misalkan di tanggal 13 semuanya sudah mengunggah semuanya. Kita tidak mau mengambil risiko, takutnya lewat tanggal 13 tidak mau menerima kembali karena ini salah satu prasyarat kakak-kakak semuanya untuk kegiatan PKG di kali ini, salah satu kriteria dalam bentuk kelulusan, kan begitu ya. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita melanjut materi slide demi slide. Duduk yang tegak, santai ya Kak, full kehadirannya ya. Baik, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kakak-kakak semuanya ya, di kegiatan kita ini di refleksi bukti karya ya, ini salah satu tagihan terakhir ya, dan salah satu penentu kelulusan kakak-kakak semua selama mengikuti program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kegiatan ini kita lakukan selama 1 JP ya, secara sinkronus, secara daring ya. Secara daring ya. Selanjutnya seperti biasa ya, kesepakatan bersama menyalakan kamera. Hadir semuanya, menghargai waktu bersama. Kita mulai di terakhir ini di malam hari ya, selama 1 JP. Kemudian memaksimalkan picture chat, klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian harapannya kita semuanya bebas dari gangguan jaringan. Artinya kegiatan pembelajaran kita secara tatap maya berjalan dengan lancar. Baik kakak-kakak semua, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah melakukan refleksi setelah membuat ya, setelah membuat dan mengunggah bukti karya. Praktek pembelajaran ya, bisa berupa praktek baik, bisa berupa modul ajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, kita underline dengan garis merah setelah membuat dan mengunggah bukti karya. Namun memang harapannya setelah saya cek di LMS itu satu yang sudah terbit, KOP sudah saya nilai langsung ya. Kemudian ada Kak Epa, ada Kak Septian, ada Kak Sopa. Itu sedang mengunggah pertama, ada revisi, kemudian sudah diunggah dan sudah saya nilai, tinggal menunggu hasil terbit. Harapannya kakak-kakak yang lain segera menyusul ya. Nah, di LMS ya, secara sinkronus itu ada lembar saling memberikan umpan balik. Jadi kakak-kakak semuanya bisa mengunggah bukti karya kakak di LMS itu, dan harapannya kakak-kakak yang lain untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Begitu ya Kak ya. Selanjutnya agenda kita ya, karena kita ini 1 JP itu sekitar 45 menit ya. Kita mulai di pembuka tadi 5 menit ya.
kemudian pengantar refleksi bukti karya ini 10 menit, berbagi cerita refleksi bukti karya 15 menit, artinya berbagi cerita bisa nanti di sini yang sudah mengunggah ya, seperti Kak Ovi, Kak Septian, Kak Sopa, dan Kak Epa, saling berbagi cerita ya. Kemudian kakak yang lain boleh memberikan umpan balik ataupun tanggapan ataupun masukan ya. Kemudian dan yang ketiga itu pesan kunci dan penutup, yaitu sekitar 15 menit. Nah, di sini refleksi bukti karya ya di platform Merdeka Mengajar PMM. Membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK ya. Berbagi inspirasi apa yang sudah kakak lakukan di satuan pendidikan masing-masing dengan setelah mengemban ataupun setelah menerima materi selama kurang lebih 3 bulan di kegiatan kita di PKG PJOK. Kakak-kakak bisa mengimplementasikannya, bisa menerapkannya, kemudian setelah menerapkan, kakak bisa berbagi inspirasi, ya. Kemudian setelah berbagi inspirasi, kemudian salah satu bukti karya ini juga merupakan prasyarat kelulusan yang saya katakan di awal tadi, ya. Dan harapannya yang pasti, bukti karya yang kakak-kakak buat itu semua produk original. Maka dari itu, di sini saya kemarin menekankan kakak-kakak membuat lembar pernyataan. Ya. Lembar pernyataan itu artinya karena kita menggunakan wajah peserta didik, bisa kita menggunakan lembar pernyataan. Kemudian lembar pernyataan ini juga menyatakan bahwasanya produk yang kita buat di bukti karya itu memang gawenya kita, produk original, tidak copy paste, tidak punya orang gitu. Jadi dengan membuat lembar pernyataan itu sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali. Kalau misalnya itu karya orang lain, kemudian kita edit nama, kita edit ini, kemudian kita menyatakan lembar pernyataan, itu sangat berat sekali ya Kak. Makanya ya kalau bisa itu memang produk kita dan itu karya kita sendiri begitu Kak ya. Oke. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Selanjutnya proses validasi. Nah, daripada kakak-kakak mengunggah di bukti karya di LMS, kemudian saya cek karena tidak sesuai, belum sesuai kriteria kan itu. Artinya kan 2 kali bolak-balik ya. Karena itu LMS ya. Jadi saya kemarin ambil inisiatif bagaimana kalau kakak-kakak semua sebelum mengunggah bukti karya kakak di LMS ya, yuk kita sharingnya di grup kita sendiri gitu. Di situ kakak sharing sebelum kakak validasinya dari saya oke. Jadi di WA grup kakak unggah, kayak saya cek ada sedikit revisi seperti Kak Septian ya. Karya tulisnya, artikelnya bagus tuh ya Kak ya. Setelah saya revisi, kita harus menggunakan daftar pustaka Kak ya. Karena terkadang tidak semuanya kita dalam membuat tulisan itu apa namanya, kata-kata kosakatanya itu dari kita sendiri, tetapi terkadang kita mau mengambil kalimat ataupun kutipan dari penelitian ataupun bacaan ya dari sumber-sumber lainnya. Jadi kemarin kan saya revisi Kak Septian harus buat daftar pustakanya biar terbebas dari plagiatnya kan gitu. Artinya kita membuat artikel, kita membuat penguatan suatu kalimat tidak punya kita, tetapi kita berdasarkan dari kutipan orang lain kita masukkan ke situ, kemudian untuk menghindari plagiatnya kita masukkan daftar pustakanya gitu ya. Tuh, kemudian ada Kak Sopa ya, sedikit revisi juga, ada Kak Epa sedikit revisi juga kan itu. Akhirnya setelah direvisi, kemudian orang kakak mengunggah kembali dan setelah direvisi, kemudian kakak mengunggah setelah saya nyatakan oke, sudah boleh ke LMS, kakak langsung maju ke LMS gitu ya. Jadi di LMS saya tinggal, karena kita udah cek and rechecknya di WA group, maka di LMS tidak istilahnya kalau kita ujian nggak banyak coret-coret lagi, udah langsung gitu ya.
Padahal kan prosesnya itu kita sebelum ke LMS kita ke WA Group dulu kan gitu. Gitu ya Kak ya. Untuk mendapatkan proses validasi. Oke, nah kita sekarang di Zoom kita yang terakhir ya Kak ya. Jadi tanpa terasa ya, sebenarnya terasa juga ya, waktu kurang lebih 3 bulan dengan banyaknya kegiatan kita masing-masing luar biasa, kita masih bisa menyempatkan, kita masih bisa memanfaatkan waktu, kadang aktivitas 1, aktivitas 2, tapi selama kurang lebih 3 bulan kita bersama di kegiatan PKG PJOK ini, dan hari ini, hari terakhir kita melakukan Zoom, ya, di materi refleksi bukti karya. Nah, adapun di sini ada pertanyaan pemantik ya. Yang pertama ya, apa kategori bukti karya Anda? Ya. Yang kedua, apa yang ingin Anda sampaikan harapannya melalui bukti karya yang Anda buat? Artinya apa yang kita buat di dalam bukti karya itu dapat menginspirasi guru lain setelah diunggah dan diterbitkan secara otomatis di PMM. Kemudian, apakah isi bukti karya yang Anda buat telah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK selama ini? Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam membuat bukti karya? Jika ada kesempatan untuk mengulang kembali, apa saja yang akan Anda lakukan untuk perbaikan bukti karya ke depan? Oke, di sini ya, pertanyaan pemantik. Apa kategori bukti karya Anda? Sebentar ya, Kak. Baik, kita lanjutkan ya, Kak. Apa kategori bukti karya Anda? Kakak, kalau saya lihat kebanyakan menggunakan, mungkin mencari simpelnya aja ya. Kakak banyak membuat modul ajar, back one design. Namun, secara jujur saya katakan, sudah membuat sesimpel mungkin kakak membuat bukti karya ataupun modul ajar bentuk back one design, kakak masih lupa susunan-susunan dalam back one design itu. Terkadang masih modul-modul ajar yang PPG kemarin, copy paste kemarin, masih kakak masukkan gitu. Padahal kita sudah belajar modul ajar back one design itu komponennya, rubriknya apa-apa saja, susunannya. Nah, ya di situ sedikit terkadang saya begini juga, apanya kakak-kakak ini kan, kenapa sudah mengambil yang sesimpel mungkin itu pun masih salah gitu. Mungkin ya itu tadi gitu ya, lupa atau gimana gitu. Nah, nggak apa-apa sih, kita di sini proses belajar kan gitu. Di sini saya mengingatkan. Nah, kemudian ada juga yang membuat video ya. Terkadang penyampaiannya itu, implementasinya itu apakah sudah ada di bukti karya selama kegiatan materinya itu kita lakukan di PKG PJOK. Contoh mungkin seperti Kak Sofa membuat video ya. Kalau saya lihat videonya itu, oh mungkin Kak Sofa mau menyampaikan pembelajaran yang efektif ya. Karena kan di materi kita itu di modul 1.3 ada ya, pembelajaran yang efektif bagaimana. Sofa menyampaikan itu, kan begitu ya. Sebentarnya ada yang masuk. Baik. Nah, selanjutnya, apakah bukti karya yang kakak buat itu dapat menginspirasi guru lain setelah diunggah di PMM? Perlu kakak ketahui, bukti karya yang kakak unggah di yang sekarang itu berbeda di masa saya ya. Kalau di masa saya mau unggah drive, di LMS, kemudian fasilitator memberikan validasi. Setelah memberikan validasi, saya langsung melakukan tahap kedua. Apa yang sudah saya unggah di link LMS, kemudian saya buka akun PMM, kemudian di situ saya klik bukti karya ya, seperti ini ya. Ini akan ada bukti karya, saya buka bukti karya ya. Kemudian setelah saya unggah bukti karya, kemudian saya berbagi link ya. Namun di kali ini di kegiatan kakak-kakak diberi simple, artinya saya sebagai fasilitator hanya memvalidasi, kemudian yang menerbitkan secara otomatis itu dari sistemnya gitu. Jadi kakak-kakak diberi kegampangan lah gitu ya, diberi sedikit perubahan dari tahun yang kami waktu saya sebagai peserta PKG PJOK ya.
Baik, ini selanjutnya pesan kunci ya. Salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru PJOK. Untuk itu mari kita kembangkan sikap reflektif pada diri kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Teruslah berkembang dan berbagi untuk menginspirasi rekan guru lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PJOK ini. Ya, nah ini catatan pentingnya ya Kak. Kakak dapat membagikan link bukti karya yang telah divalidasi di PMM pada menu bukti karya 3 berbagi bukti karya. Kemudian saling menanggapi, memberikan umpan balik. Nah, poin B ini jangan lupa ya Kak. Setelah kakak mengunggah bukti karya di tanggal 13 Desember, itu di sebelah kiri itu ada menu kuesioner ya. Kakak wajib mengisi kegiatan refleksi perkembangan kompetensi akhir. Setelah kita selesai mengikuti selama kurang lebih 3 bulan ini, kakak mengisi refleksinya secara kuesioner. Kemudian memberikan umpan balik penyelenggaraan diseminasi PKG PJOK. Dan yang terakhir itu ada penilaian kerja. Kakak mengisi instrumen penilaian kinerja fasilitator. Artinya kakak mengisi penilaian kinerja itu untuk peserta untuk penilaian saya sebagai fasilitator. Begitu ya Kak. Nah, di sini nanti seperti yang di poin ini ya, mana tadi berbagi cerita ya, berbagi cerita refleksi bukti karya kurang lebih 15 menit. Nah, kalau saya lihat itu kan sudah ada 4 peserta ya, Kak Opi, Kak Epa, Kak Sopa, Kak Septian. Oke Kak, sekarang giliran Kakak untuk berbagi cerita refleksi lah Kak. Setelah itu yang lainnya boleh memberikan umpan balik. Oke, siapa duluan nih? Oke Kak Septian, monggo Kak Septian. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengar suara saya Kak? Oke, pas kedengaran Kak Septian. Oke, sedikit bercerita terkait bukti karya saya. Sebenarnya ini sudah draft tulisan saya lama, bahkan saya pernah juga diskusi dengan Kak Rini ya Kak, terkait tulisan saya ini. Jadi saya kembangkan menjadi bukti karya yang berjudul Transformasi Pendidikan Jasmani, menyongsong harapan guru PJOK masa kini. Yang dimana artikel ini memuat 3 bab atau 3 bagian. Yang pertama, paradigma guru PJOK. Di awal kita PKG, itu materinya disampaikan juga. Bagaimana seharusnya atau pandangan orang di luar guru PJOK terhadap kepada guru PJOK itu sendiri. Di sini saya menekankan bagaimana paradigma yang baik atau yang ideal terhadap guru PJOK itu. Yang kedua, tantangan dan peluang guru PJOK. Kerap kali kita dianggap guru yang paling enak, dianggap guru yang asik di lapangan atau segala macam, dianggap gaya mengajarnya tidak efektif, dianggap tidak memiliki perencanaan yang baik. Makanya di poin ini saya jelaskan juga bahwasannya di PJOK juga ada terkait mengajar yang efektif, memiliki perencanaan yang baik. Saya sampaikan juga di situ ada namanya modul ajar P1 Design. Yang ketiga tentang peluang, tentang harapan. Jadi harapannya kita memiliki kompetensi yang baik dalam mengajar di PJOK ini. Tulisannya pun sudah saya cek juga Kak, plagiasinya. Alhamdulillah kemarin sekali ketik hanya dapat 17%. Biasanya dalam dunia pendidikan sekarang plagiasi itu minimal 30%. Saya kemarin ngetik alhamdulillah dapat 70% Kak. Jadi plagiasinya saya cek juga kemarin ke hari ini. Cuman kemarin lupa di daftar pustaka aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Pada prinsipnya kakak-kakak setelah 3 bulan ini sudah mendapatkan ilmu baru terkait bagaimana sebaiknya menjadi guru PJOK dan mematahkan stigma-stigma guru-guru lain, atau bahkan ini isu-isu guru PJOK dianggap negatif pun udah ke dunia masyarakat juga, udah skala nasional. Mungkin itu aja Kak, ini saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Kak Septian. Izin ya Kakak, ini saya sambil jalan ya stasiun ya, nggak apa-apa ya. Yang dilakukan Kak Septian bagus ya, artinya terobosan baru ya Kak Septian berani membuat semacam tulisan
kelas sebelah itu ya. Jadi di sini Kak Septian mendapatkan pengembangan kompetensi yang baru. Artinya Kak Septian membuat tulisan, tapi tidak terlepas dari materi-materi PKG, PJOK yang selama ini kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan. Itu sangat baik sekali sih ya Kak Septian ya. Dari mulai saya revisi data pustakanya ya, kemudian yang kakak katakan tadi ada plagiat ya sekian persen. Memang benar tuh yang dikatakan Kak Septian. Jadi kalau kita cek di aplikasinya, kalau plagiarismenya itu sehingga sampai 70%, artinya tulisan kita itu banyak copy paste-nya. Nah, Kak Septian tadi mengatakan sudah 30%. Artinya itu memang original, itu yang punya kita. Tapi jangan lupa kita memasukkan data pustaka tadi untuk menghindari salah satu plagiat kan begitu. Terima kasih ya Kak Septian. Semoga Ya, terima kasih banyak juga Kak. bermanfaat untuk orang lain ya. Iya Kak. Boleh dilanjutkan Kak Eva, silakan Kak Eva. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Kak-kakak? Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah 3 bulan ya, Kak ya? Aduh. Apa? Untuk Jangan nangis, Eva. udah lakukan nih, Kak, tunggu konsentrasi aku. Oke, untuk bukti karya saya kemarin itu saya kayak terlalu bersemangat salah upload itu jadinya gara-gara mau ngupload tentang artikel ternyata yang diupload lain gara-gara sinyal. Jadi minta tolong Kak Rini untuk cancelkannya, jadi saya buat lagi. Nah, itu pun terinspirasi dengan Kak Ovi nih semalam itu. Kak Ovi membuat penjelasan video tentang pembelajaran SEM. Kalau saya tetap dengan Big Wine Design karena dalam pembelajaran PJOK pembuatan modul ajar Big Wine Design ini saya rasa baru dan saya lebih merasa berminat untuk mengetahui tentang lebih dalam tentang modul ajar ini gitu kan. Jadi saya buat modul ajar dan gitu saya buat video pembelajaran sesuai dengan model Big Wine Design tadi. Jadi kenapa saya yang uploadnya itu video daripada RPP-nya? Itu juga atas arahan dari Karini lebih bagus video daripada modul ajarnya. Walaupun kayak gitu, Karini juga merevisi tuh tentang modul ajar Big Wine Design saya kemarin. Ada beberapa part yang memang ada diferensiasinya, cuman pembelajaran diferensiasinya, cuman kurang nampak. Jadi Karini bilang ini pembelajaran Big Wine Design itu untuk pembelajaran diferensiasinya itu harus ditonjolkan. Walaupun ada kita membagi kelompok atau sesuai dengan minat siswa, tapi kalau tidak ditonjolkan, kata Karini kita nggak tahu di mana ininya. Ada gitu tentang keselamatannya juga di situ. Jadi harus ada juga pembuatan rubik penilaian asesmen otentiknya. Jadi di situ banyak revisi dari Karini juga yang semalam membuat saya lebih gimana ya, lebih matang lagi untuk membuat modul ajar Big Wine Design. Walaupun untuk kemarin saya hari guru kemarin saya membuat lomba administrasi guru dan saya menang, yaitu tentang membuat modul ajar Big Wine Design untuk RPP saya dan saya menang kemarin Kak ini. Jadi Keren ya Kak Eva, keren. itu karena Kak Rini juga kan ngasih tahu tentang Big Wine Design dan saya buatkan ke modul ajar saya, dan kepala sekolah saya saat ini tuh agak lumayan lebih aktif untuk memeriksa modul administrasi guru. Jadi dia mengetahui ini kok beda sendiri nih. Dari absennya saya buat sendiri, semuanya buat sendiri itu karena ada juga ini kan Kak, ada kompetisi juga makanya dibuat seperti itu kan. Jadi kok beda sendiri nih modul ajarnya. Itulah makanya membuat saya menang Kak. Jadi untuk bukti karya saya ini saya harap semua guru di sekolah saya dapat mengikuti dan membuat modul ajar yang sama menggunakan Big Wine Design, karena saya rasa ini lebih memudahkan, lebih efektif dan efisien, dan pembelajarannya hasil capainya itu lebih nampak Kak, dan lebih lebih sesuai dengan tujuan pembelajarannya.
Sejauh ini untuk pembuatan bukti karya saya rasa saya tidak ada kendala apapun Kak, kecuali kesalahan kemarin penguploadan aja Kak. Itu aja Kak yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Kak Rini. Baik, terima kasih Kak Epa. Jadi beneran dari modul ajar B1 desain Kak Epa juara. Iya Kak, hari guru Ah, kemarin. Mantap ya. Jadi bisa itu nanti Kak Epa buat kayak webinar ya, berbagi praktik baik, akhirnya membuat kesepakatan dalam KKG ya, khususnya ya, untuk Iya Kak, menyamakan yuk modul ajarnya seperti ini. Karena dengan yang biasa modul ajar yang kita buat itu kan terkadang 15 halaman. Dengan iya. B1 Design mungkin bisa jadi sesimpel, tetapi isinya sudah masuk semua. Mungkin bisa jadi sekitar 6 lembar atau 5 lembar. Begitu ya Kak Epa Kemarin ya. kan waktu pengumpulan RPP rata-rata kan guru untuk 1 semester aja memang dimintakan Kak, untuk 1 semester aja itu tebal-tebal. Jadi pas punya saya tuh paling sedikit dan saya buat berwarna, memang hal yang menarik juga lah yang kayak saya biasa buat gitu. Dia dibuat sedikit dikiranya dikira pas lagi penilaian dikira saya cuman buat hanya beberapa kelas aja, sementara saya dari kelas 1 sampai kelas 6 kan kemarin itu kan Kak. Cuman paling ada sekitar 200 lembar saya untuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi dia pas baca semuanya sesuai dengan apa yang dia apa kan dibaca, memang agak kepala sekolah saya yang saat ini memang saya suka karena dia lebih teliti dan lebih menghargai kerja keras dari guru-gurunya kan, diperiksanya satu-satu dan dia lihat katanya menarik sih modul ajar saya. Seperti itu Kak. Iya, luar biasa ya Kak Epa ya. Oke. Terima kasih ya berbagi cerita tentang refleksi bukti karyanya ya Kak Epa. Coba kakak yang lainnya siapa tahu Kak Irfan, Kak Wira, Kak Sopa, Kak Asanul, Kak Winda, silakan di sini Kak, kita saling berbagi cerita aja Kak tentang khususnya di bukti karya. Silakan Kak. Silakan Kak Irfan, di sebelah Kak Irfan tuh ada Kak Robi ya. Kak Robi lah, coba cerita dulu refleksinya, bukti karyanya. Ya. Kak Robi nggak Kita bisa masuk, Kak. Mau masuk. Belum diizinkan, Kak. Kak Robi. Jadi begini ya kakak, saya ini kan lagi di Jakarta nih, lagi di pinggir jalan, sambil megang notebook. Jadi kayak orang gila juga nih, saya ngomong-ngomong di depan notebook. Jadi saya mohon bantuan kakak-kakak untuk saling cerita lah di Zoom ini ya, untuk sampai waktu kita pukul 7.45. Jadi kurang lebih 15 menit lagi nih kakak-kakak saling cerita di grup ini. Saya minta bantuannya Kak. Karena ini lagi nunggu Grab ini mau ke stasiun kereta ke Pasar Senen. Silakan Kak Irfan berbagi ceritanya. Apa yang akan kakak buat? Silakan Kak. Baik, Kak. Izin saya menyampaikan untuk bukti karya saya, Kak, yang akan saya lakukan, yaitu dalam hal ini saya membuat suatu modul ajar ya yang berbentuk backward design. Nah, di sini saya merancang sesuai dengan struktur yang ada di backward design, mulai dari asesmen tujuan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, dan yang terakhir yaitu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil materi yaitu gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, itu Kak yang bukti karya yang saya lakukan. Nah, di sini ada berbagi cerita mengenai kesulitan saya, yaitu dalam merancang hasil dari modul ajar ini. Saya dulunya yang belum paham mengenai backward design. Setelah saya mengikuti pelatihan PKG ini, saya mendapatkan ilmu baru ya dalam merancang modul ajar
berupa back one design. Mungkin ini merupakan satu bukti karya saya yang saya dapatkan dalam pelatihan PKGP juga di tahun ini, Kak. Mungkin itu saja, Kak, yang dapat saya sampaikan dan berbagi cerita mengenai bukti karya saya. Baik, terima kasih Kak Irfan. Kalau tadi saya lihat di WA Group, itu Kak Irfan kan mau mengunggah bukti karya modul ajar back one design juga ya Kak Irfan ya. Namun tadi setelah saya baca, saya belum nemu itu di aktivitas pembelajarannya, diferensiasinya. Ya, tadi kalau saya baca itu Kak Irfan menjelaskan secara berpasangan, secara berkelompok. Seharusnya kan Kak Irfan itu menjelaskan anak-anak untuk memilih ya, mau melakukan kelompok atau melakukan yang berpasangan ya. Tetapi di situ tidak ada keterangan anak peserta didik untuk memilih. Nah, makanya saya katakan belum kelihatan nih Kak Irfan diferensiasinya. Kenapa saya menekankan harus ada diferensiasinya di aktivitas pembelajaran? Karena kan yang selama kita pelajari di modul ajar B1 Design, di aktivitas pembelajaran itu alangkah baiknya ya memang kita harus memasukkan diferensiasi gitu ya. Kemudian saya juga udah melihat tujuan pembelajarannya udah benar, asesmennya juga udah benar, sumber belajarnya juga benar. Cuma atau saya kurang baca atau terlewatkan saya ya Kak Irfan. Keselamatannya tadi sudah ada apa belum ya? Oh iya Kak, belum saya masukkan Kak untuk dari keselamatan siswa. Kalau memang belum ada Kak, nanti bisa ditambahin di paling akhir ya. Keselamatannya itu setelah sumber belajar. Ya. Namun jangan lupa juga untuk Kak Irfan udah membuat lembar pernyataan ya. Yang belum itu Kak Winda ya sepertinya ya, belum ya. Oke, terima kasih ya Kak Irfan. Nanti kalau sudah direvisi segera, mungkin kalau udah segera saya lihat, besok Kakak langsung aja mengunggah di LMS ya Kak, biar langsung terbit ya. Kalau udah terbit di PMF udah lega ya kan gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Irfan. Ya Kak. Ya, silakan Kak Winda untuk berbagi ceritanya Kak Winda. Ya, terima kasih Kak Rini. Bukti karya yang saya buat adalah modul ajar berdiferensiasi di fase C, kelas 6. Saya kemarin sudah coba berikan hasil, mengumpul hasil bukti karya saya sama Kak Rini. Cuma saya direvisi sama Kak Rini, itu belum ada skor untuk asesmen keterampilannya. Nah, saya coba membuat skornya yang direvisi sama Kak Rini, tidak ada penskoran rubik penilaian di asesmen keterampilan. Yang kedua, tidak menampilkan keselamatan dan rubiknya. Dan yang terakhir, saya direvisi tidak ada referensinya. Nah, saya juga ada sedikit-sedikit mengambil kata-kata dari internet. Udah saya perbaiki, skornya sudah saya buat. Misalnya contohnya asesmen keterampilan menendang bagian kaki, bagian dalam. Nah, itu ada nilainya kalau baik 3, cukup 2, kurang 1. Jadi kalau skor 3 sudah saya buat di sini. Skor 3 itu jika awalan kaki lurus sejajar dengan bola, yang kedua kaki tumpuan diletakkan di samping bola dengan jari-jari kaki menghadap ke depan dan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, daerah pergelangan kaki bagian dalam kontak dengan bola, sedangkan bola disepak tepat pada titik tengahnya. Dan yang terakhir, pandangan mata melihat ke arah bola. Nah, saya sudah kumpulkan, kakak-kakak bisa baca bukti karya saya, dan sudah saya kumpulkan sama Kak Rini, dan ternyata sudah di ACC sama Kak Rini. Saya juga sudah buat surat pernyataannya Kak Rini. Sudah saya upload juga Kak Rini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Rini, saya kembalikan kepada Kak Rini.
Ya, sama-sama Kak Winda ya. Perjuangan Kak Winda dalam membuat bukti karya itu 2 kali saya revisi ya Kak Winda ya. Ya Kak, Pertama 2 kali Kak. ya setelah susunannya selamatannya mana ini kan gitu. Iya Setelah udah Kak. oke, lebar pernyataannya mana ini ya kan? Iya Kak. Iya Kak. Oke, luar biasa ya Kak Winda perjuangannya. Kak, makasih Kak. Saya juga jadi bisa gitu Kak buat modul. Makasih ya Kak. Makasih banyak Kak Rini. Ya, sama-sama Kak Winda. Jangan lupa kalau sudah dibuat lembar pernyataannya, besok langsung diunggah aja ke LMS ya Kak Winda. Udah saya unggah Kak. Udah saya unggah. Udah saya unggah tadi Kak. Baik, terima kasih Kak Winda. Nah itu Kak Arif kasih jempol itu. Ya, Kak Arif kasih jempol. Kak Arif, berbagi cerita lah Kak Arif, karena punya Kak Arif udah ada unggah di grup ya? Ya Kak. Lagi dalam proses Kak, dikerja-kerjain ini semua nih Kak, dikejar-kejar semua Kak. Halo, dengar Kak? Oke. Coba ya Kak, coba cerita aja dulu ya. Mungkin nanti saya berencana membuat bukti karyanya yaitu modul ajar by one set aja Kak. Rencana sih begitu. Dengan materinya yaitu dengan materinya mungkin nanti gerak manipulatif melempar bola, melempar dan menangkap bola dalam permainan bola kasti. Jadi rencananya mau membuat modul ajar by one set dengan materinya yaitu gerak manipulatif, lempar tangkap bola. Mungkin itu aja sih Kak, masih dalam proses sih Kak, ancang-ancang buat karena udah deadline ya kan. Izin Kak, terima kasih. Oke, tidak apa-apa Kak Wirah kalau sedang proses ya, tapi jangan sampai lewat di tanggal 13, usahakan besok di-share di grup ya. Nanti ya mudah-mudahan tidak ada revisi ya, biar langsung lusanya langsung unggah ke LMS ya. Itu ya Kak Wirah ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Bisa. Kemudian Kak Robi, biasanya rajin. Ini kenapa bukti karyanya agak lama ini? Silakan Kak Robi, berbagi cerita dulu. Apa kendalanya nih? Izin Kak, beberapa hari ini agak sibuk Kak di sekolah. Karena baru dapat musibah juga orang yayasan mobil yang orang itu jalan-jalan itu guling Kak di Parapat. Oke, jangan lupa lah ya untuk langsung dikerjakan ya. Nah, saya ini jujur ya, saya agak khawatir sama Kak Julius nih. Kak Irfan, tolong dibantulah Kak Julius. Mungkin laptopnya lagi rusak, ya. Sebenarnya sih kalau laptop kita lagi rusak, kan kita bisa pinjam ya laptop teman ya. Mengunggahnya pakai akun kita. Coba Kak Irfan untuk berkomunikasi ya. Jangan sampai gara-gara bukti karya nggak mengunggah, nggak lulus. Karena bukti karya ini salah satu penentu kan gitu ya. Kemudian untuk Kak Hasanul, tugas-tugas sudah dicicil. Sudah baik sih ya. Nah di sini Kak Hasanul mana ini Kak Hasanul? Bisa nggak Kak Hasanul berbagi cerita tentang bukti karyanya? Apa yang akan diunggah nih Kak Hasanul? Silakan Kak Hasanul. Oke Kak, baik Kak, terima kasih Kak. Di sini saya buat di sini modul ajar Kak tentang background. Cuman masalah ada yang salah memang Kak, betul. Ada yang salah dan saya pun baru teringat juga Kak dengan kesalahannya itu yang sudah Kakak revisi. Nah, ini ke depannya saya perbaiki lagi lah Kak. Yang revisi yang sekarang ini Kak. Itu aja Kak, terima kasih Kak. Iya Kak Hasanul, jangan ke depannya lagi karena ini udah terakhir ini. Ya. Iya Kak, secepatnya Kak.
Iya, secepatnya. Kalaupun Ya. memang kolaborasi dengan rekan teman-teman yang ada di grup ini, silakan, nggak apa-apa ya Kak Hasanul. Siapa tahu memerlukan bantuan ya Kak Hasanul. Sudah Baik, bagus Kak. ya. Jadi Baik, artinya Kak. gitu loh. Kita masuk di kelas 1, kita sama-sama melangkah, kita sama-sama ikuti kegiatan ini ya. Jadi sampai di garis finish ya kita sama-sama gitu, sama-sama kita saling bergandengan tangan. Jadi yang saya khawatirkan ini sekarang Kak Julius ya, kemudian yang paling khawatir lagi sih Kak Ilwan. Kak Ilwan ya, Kak Ilwan sampai sekarang nggak ada kabarnya ya. Yang penting kita udah berusaha mengingatkan ya, membantu dia. Tapi kalau dianya juga nggak mau dibantu, ya apa daya kita ya. Ya. Kenapa nggak mau? Diangkat aja, nggak bisa. Ya, ini. Kalau dia bisa kompot, takutnya nggak bisa. Aku aja ya, angkat nih. Iya. Baik ya Kak, terima kasih atas berbagi cerita praktik baiknya ya. Nah, ini kita lanjut ya Kak ya. Sebentar. Sudah kelihatan nih ya Kak ya. Oke ya, sudah kelihatan ya Kak. Stasiun Pasar Senen ya. Baik kakak-kakak semua, jangan lupa itu di tanggal 13 nanti kakak-kakak mengisi refleksi perkembangan kompetensi akhir, kemudian memberikan umpan balik di penilaian kinerja ya, di penilaian kinerja. Oke, selanjutnya ini udah di slide terakhir ya kakak-kakak semuanya. Ya, ini dia sudah kelihatan ya Kak ya. Kecepatan berapa nih? Ya. Maksimal. Akhir kata ya. Ini di segala kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keridhaan hati ya, saya sebagai fasilitator di kelas 01 di wilayah Medan ya, Rini Andriani selaku fasilitator ya, memohon maaf atas segala kekurangan ya dan kehilapan selama memfasilitasi proses pembelajaran PKG PJOK ini. Sampai jumpa di lain waktu ya kakak-kakak. Ingat kita sudah bersama kurang lebih 3 bulan ya. Rasa sedih, saya sedih ya kan ya, tapi saya mohon maaf ya jika ada kekurangan dan kehilapan selama menjadi fasilitator di kelas kakak di kelas 01 ini ya. Saya salut melihat perjuangan kakak-kakak semuanya ya. Saya mohon maaf jika saya terus menjapriin orang kakak semua. Kak Hasanul, Kak Wira, Kak Arifin, Kak Irfan ya. Ayo tugasnya, ayo tugasnya. Saya mohon maaf ya. Mungkin saya sudah mengganggu kenyamanan orang kakak semuanya. Tapi ingatlah foto kita ini ya kakak ya. Ini artinya kebersamaan kita di sini. Saya sedih ya, Kak Ilwan tidak aktif kembali ya. Tapi kita di sini sudah berusaha membantu ya. Tapi bagaimanapun juga ya apa boleh bau ya kita letakkan lagi ke Kak Ilwannya ya. Nah
Kak Irfan tolong diingetin lagi Kak Juliusnya ya. Oke. Saya rasa itu aja Kakak ya. Kemudian Ini kalau dicas penuh bisa 16 hybridnya. ya, terima kasih Kakak semuanya. Hybridnya ada nih. Ya. Enggak, ini enggak Waktu pakai kita hybrid, sudah Pak. 1 JP. Full listrik. Enggak ada hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full listrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di screenshot dulu. Terima kasih. Kasih ilmunya. Yang ada foto kita tadi aja. Bentar, di screenshot dulu Kak Eva. Kesenggol tangga batasnya. Ya, Kak. Screenshot dulu Kak Eva, lalu kirim ke grup ya. Siap, Kak. Sudah Kak Eva? Sudah, Kak. Oke.